Tuhan Yesus membela kita tidak dengan memberikan excuse atas dosa kita. Yesus yang berkuasa di atas segalanya dan akan mengalahkan segalanya. So I will not be afraid of anything in this life. Because I know my life belongs to the King of Kings that reigns in heaven. Bapa di surga, kami syukur untuk malam hari ini. Biar Kau memberkati kami dengan firman-Mu, supaya kami mengerti sekali lagi satu perbuatan besar yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yang hari ini masih berdampak di dalam kehidupan kami. Berkat dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang boleh kami alami, kami boleh pegang di dalam kehidupan kami. Jadi fondasi yang teguh, fondasi yang kokoh di dalam iman percaya kami dan perjalanan kami mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, singkapkan kebenaran-Mu lewat kuasa firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Mari kita membaca dari Injil Lukas, pasal yang ke-24, Injil Lukas pasal yang terakhir, pasal yang ke-24. Kita akan baca dari ayat yang ke-44 sampai dengan yang ke-53. Lukas pasal yang ke-24, ayat 44 sampai dengan 53. Iya, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan berkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara tentang peristiwa kenaikan Tuhan ini. Saya bagi dalam dua bagian. Nomor satu, saudara-saudara, apa makna yang kita bisa dapatkan dari kenaikan Tuhan. Ya, dan yang kedua, bagaimana respon kita terhadap kenaikan Tuhan. Saudara-saudara, tentu satu hal yang sangat menyedihkan, yang kita tahu sudah berlangsung begitu lama, saudara-saudara, bahwa dari semua hari raya, ya Kristen, saudara-saudara, hari kenaikan Tuhan ini, saudara-saudara, paling tidak diperhatikan. Ya, bahkan saudara-saudara di Australia, saudara-saudara, tidak semua gereja, bahkan mungkin tidak banyak gereja yang merayakan hari kenaikan Tuhan. Ya, hari Natal, saudara-saudara, acara besar, anggaran besar. Oke, hari Jumat Agung Paskah, saudara-saudara, masih besar juga, tidak sebesar Natal. Oke, masih ada juga, saudara-saudara, acara khusus hari kenaikan Tuhan, saudara-saudara, sedikit sekali. Ya, padahal ada satu yang penting yang kita perlu belajar sungguh-sungguh, sebab tanpa kenaikan Tuhan, saudara, ada sesuatu yang hilang dari dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus memberikan argumen tentang kebangkitan Kristus. Di situ dia berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, apa akibatnya? Dia sebutkan beberapa hal, saudara tentu ingat itu. Nah, saudara, pernahkah kita mencoba menjawab pertanyaan ini? Kalau Kristus tidak naik ke surga, apa akibatnya? Apa akibatnya untuk hidup kita yang sekarang ini? Apakah kita akan tetap seperti sekarang ini atau ada satu yang sangat berbeda? Dan saya ingin tunjukkan kepada saudara-saudara bahwa kebangkitan Kristus punya satu makna yang dalam dan bahwa saudaraku, keselamatan kita tidak akan bisa lengkap dan digenapi tanpa Yesus naik ke surga. Mari kita lihat saudara-saudara di dalam ayat 44 sampai 46. Dikatakan di situ Tuhan Yesus menceritakan, Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka tentang kitab suci yang menunjuk kepada Dia.
Kalau saudara membaca ayat 44 sampai 46, saudara akan menemukan kalimat itu, ya, kalimat di ayat 44 sampai 46 itu, saudaraku, hampir sama persis dengan ayat 25 sampai 27. Waktu Tuhan Yesus berbicara kepada dua orang murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Yaitu apa? Dia berkata begini, semua kitab Taurat, semua kitab nabi-nabi itu bicara tentang aku. Tentang aku. Dan aku yang menggenapi. Dan bagaimana aku menggenapi? Aku menggenapi nubuatan kitab Taurat dan kitab Nabi yang ditulis oleh Musa dan para nabi-nabi. Dan Lukas menambahkan suruh Mazmur, itu bicara tentang Mesias, juru selamat, Savior. Dan Tuhan Yesus berkata, aku menggenapi itu dengan apa? Dengan kematian dan kebangkitanku. Dan saudara, Tuhan Yesus ingin berkata kepada mereka sekali lagi, bahwa waktu dia mati di atas kayu salib, dan sekarang dia sudah bangkit, saudara, itu adalah penggenapan dari nubuat tentang dia, dan itu yang membawa keselamatan kepada umat manusia. Dan saudara, karena itu Tuhan Yesus naik ke surga adalah tanda bahwa pekerjaannya sudah selesai, sudah genap. Mission accomplished kalau dalam bahasa Inggris, saudara. Dia naik ke surga. Dan itu sebabnya di dalam perjalanan Tuhan Yesus dalam dunia ini, begitu dia naik ke surga, saudara, berarti pelayanannya di bumi sudah selesai. His earthly ministry has finished and finished successfully. Finished in a perfect way. Nah, tetapi saudara, waktu pelayanannya di bumi ini berakhir, his earthly ministry has ended, has finished, his heavenly ministry started. Pelayanan di surga dimulai. Sekarang dia mulai saudara melakukan ministry di surga. Ya, setelah dia menyelesaikan ministry di bumi ini. What a wonderful Savior, what a wonderful Lord that we serve and we worship. Dan apa pelayanan di surga? Saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, ya, ayat yang ke-9, 19, saudara, ditulis demikian. Ya, saudara lihat, saudara buka Alkitab saudara bisa dapatkan, setelah Tuhan Yesus berkata kepada mereka, maka dia terangkat ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saudara, apa artinya dia duduk di sebelah kanan Allah? Tentu, saudaraku, itu bicara soal posisi, bicara soal authority. Nanti saya akan bicara tentang itu. Tapi saya ingin bicara lebih dulu, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu, saudaraku, sangat penting, sangat krusial, dan paling banyak disebutkan dalam Alkitab. Itu bukan hanya berhubungan dengan saudara Tuhan Yesus, posisi Tuhan Yesus, tetapi dengan keselamatan saudara dan saya. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itulah yang menjadi jaminan keselamatan saudara dan saya. Nah, bagaimana itu? Mari kita lihat di dalam surat Ibrani. Surat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. Tetapi ia, di dalam bahasa Inggrisnya, this priest, ya, imam besar yang satu ini, mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah, saya ingin jelaskan secara singkat, saudara mesti baca, saudaraku, Ibrani pasal 10 ini mulai ayat yang pertama. Ya, tetapi penulis surat Ibrani memberikan perbandingan antara imam yang di dalam perjanjian lama yang melayani di kemah tabernakel Musa dengan imam besar yang namanya Tuhan Yesus. Imam besar perjanjian lama, saudaraku, dia mewakili umat Israel untuk minta ampun kepada Tuhan dengan mempersembahkan darah korban di hari raya penebusan, the Day of Atonement, yaitu imam besar itu masuk melewati tirai yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci di dalam kemah tabernakel, dia masuk di situ dan dia membawa darah daripada binatang, darah dari domba atau lembu, saudaraku, yang disembelih dan mati, dan di situ dia minta ampun untuk seluruh bangsanya. Dan saudara-saudara, tiap tahun imam besar ini harus masuk. Tiap tahun. Ya. Dan saudara-saudara, bangsa Israel menunggu di luar dengan hati yang berdebar-debar. Sebab apa? Sebab kalau imam besar tidak keluar-keluar, artinya dia mati di ruangan Maha Kudus di hadapan hadirat Tuhan. Berarti, saudaraku, tidak ada pengampunan untuk umat Israel. Tapi syukur, saudaraku, tiap kali imam besar itu keluar lagi. Dan waktu imam besar itu keluar, saudaraku, orang Israel begitu lega. Mereka berkata, dosa kami diampuni. 1 tahun. 1 tahun. Tahun depan, dia harus masuk lagi.
Terus saudaraku, artinya apa? Pengampunan yang dimintakan oleh imam besar ini tidak sempurna. Tetapi Tuhan Yesus waktu dia masuk sebagai imam besar ke dalam bait Allah, maka dia tidak membawa darah binatang, tapi dia membawa darahnya sendiri. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Karena dia mempersembahkan darahnya sendiri, dia harus mati. Tetapi kemudian dia bangkit. Dia keluar, saudaraku, dari kemah tabernakel itu. Dan dia berkata kepada saudara dan saya hari ini, your sins are forgiven once and for all. Dan saudaraku, bukan hanya itu. Yang luar biasa dari imam besar Tuhan Yesus adalah begini. Itu imam besar di perjanjian lama di kemah Musa, dia tiap kali masuk nembus tirai yang tebal itu, saudaraku, dia keluar dari balik tirai itu. Artinya terus ada pemisahan, saudaraku, antara hadirat Allah dengan manusia. Manusia tidak bisa lihat karena ada tirai yang tebal. Tapi saudara tahu waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Tirai itu terbelah dari atas sampai bawah, saudaraku. Hadirat Allah sekarang terbuka untuk saudara dan saya masuk. Semua karena imam besar ini. Dan itu sebabnya kalau saudara membaca dalam Roma pasal 8, ayat yang ke-34. Roma pasal 8, ayat 34. Ya, Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan menggugat, siapakah yang akan menghukum orang-orang pilihan daripada Allah? Siapa yang menghukum kita orang-orang percaya? No one, tidak ada satupun. Sebab apa? Sebab Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih daripada itu bangkit, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela kita, menjadi pengantara kita. Dan saudara-saudara, bagaimana Yesus membela saudara dan saya? Kita semua orang perlu pembela, saudaraku, karena kita semua orang berdosa. Kita semua orang, saudaraku, yang terus tangan kita, mulut kita, saudaraku, seluruh pikiran kita penuh dengan dosa. Dan bagaimana dosa kita bisa diampuni? Kita perlu pembela. Dan pembelanya adalah Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus membela kita? Tuhan Yesus membela kita tidak dengan memberikan excuse atas dosa kita. Bapa, ampuni dia, karena dia tidak sengaja. Ampuni dia khilaf. Ampuni dia karena dia ngantuk, tidak konsentrasi dan lain-lain. Oh tidak, saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan excuse sedikit pun atas dosa kita. Dia hanya berkata, Bapa, dia memang berdosa dan dia patut dihukum. Tetapi aku sudah menanggung hukuman dosa dengan darahku sendiri. Ampuni mereka demi keadilan dan kebenaran-Mu. Saudara-saudara, itu pembela kita, Tuhan Yesus. Dia tidak, saudaraku, mencari excuse. Dia, perhatikan saudaraku, perhatikan. Waktu dia membela kita, dia tidak mencari pembenaran buat kita. Tetapi dia memberikan kebenarannya, menggantikan dosa saudara dan saya. Dan itu semua terjadi kenapa? Karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dan saudaraku, bagaimana Yesus bisa duduk di sebelah kanan Allah kalau dia tidak naik ke surga? Karena itu saudaraku, hari ini kalau saudara mengingat Yesus naik ke surga, bersorak berkata, Lord, I know I have been fully saved because you are my intercessor. Engkaulah pembelaku. Engkaulah yang membuat perkaraku, dosaku lunas dibayar, dan aku diselamatkan. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, saudara mau punya keyakinan keselamatan? Jangan bersandar kepada kekuatan saudara sendiri. Jangan bersandar kepada kebaikan. Trust in your Savior. Trust in your intercessor, our Lord Jesus Christ, who has ascended to heaven. Haleluya. Yang kedua, saudara lihat di dalam ayat 47 sampai 49, makna yang kedua. Tuhan Yesus memberikan misi kepada murid-muridnya. Ya, dia berkata, sekarang berita pengampunan dosa harus diberitakan karena aku sudah mati dan bangkit, keselamatan sudah tersedia buat manusia. Sekarang beritakan keselamatan itu. Haleluya. Saudara perhatikan. Apa yang Tuhan Yesus ingin kita beritakan? Repentance and the forgiveness of sin. Saudara-saudara, itu yang Tuhan Yesus ingin kita beritakan. Karena itu beritakan itu. Jangan beritakan yang lain, saudara-saudara. Yang Tuhan ingin kita beritakan adalah pengampunan dosa, keselamatan, dan pertobatan.
Terus berfokus kepada Yesus yang membuat mujizat, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. It's not bad, but that is not what Jesus told us to preach. Bukan itu yang Tuhan suruh untuk kita beritakan. Kalau saudara membaca, saudaraku, saya tidak ada waktu untuk ceritakan, tapi kalau saudara mau catat, saudara baca khotbah Petrus di hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, dan khotbah Petrus di rumah Kornelius, Kisah Rasul pasal 10. Dia memang mulai dengan berkata, Yesus itu mengadakan tanda-tanda mujizat. Dia tunjukkan, Yesus itu, saudaraku, orang yang diurapi membuat tanda mujizat. Tetapi, dia selalu menuju pada akhirnya bahwa Yesus itu mati dan bangkit, supaya dosamu bisa diampuni. Selalu menuju ke situ. Dia tidak pernah berhenti, saudaraku, hanya berkata, oh Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memulihkan, saudaraku. Tapi Yesus yang memberi keselamatan. Waktu Petrus dan Yohanes, saudaraku, menyembuhkan orang lumpuh, saudaraku, di pintu gerbang bait Allah, saudaraku. Orang lumpuhnya masuk, saudaraku, dalam bersorak-sorak. Semua orang heran. Apa yang Petrus sampaikan? Oh, lihat, Yesus menyembuhkan orang ini. Kalau engkau juga mau disembuhkan, percaya kepada Yesus. No! Dia tunjukkanlah orang ini bisa disembuhkan oleh kuasa Yesus. I tell you, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya orang bisa diselamatkan. Percaya kepada Yesus. Dan saudaraku, Petrus memakai kesembuhan itu untuk memberitakan Injil. Dan 5.000 orang diselamatkan hari itu. Saudara, itu yang Yesus ingin kita beritakan. Dan diberitakan pada muridnya, aku Mesias sudah menggenapi nubuatan kitab suci. Sekarang sampaikan, supaya mereka boleh datang dan percaya kepadaku. Tapi dia terus berpesan, jangan kau lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Tapi lakukan hanya dengan kuasa Roh Kudus. Sebab tidak ada orang yang bisa melihat aku ini sebagai Mesias, kalau Roh Kudus tidak bekerja. Saudara tahu, Yesus itu dari awal datang ke dunia ini, dia adalah Mesias. Tapi murid-muridnya sampai akhir tidak pernah tahu dan tidak pernah ngerti sungguh-sungguh bahwa dia Mesias. Sampai Tuhan membuka pikiran mereka. Tadi sudah lihat ya, di ayat 46. Tuhan membuka pikiran mereka. Lalu mereka mengerti kitab suci. Dan mereka sekarang tahu Yesus adalah Mesias. Baru setelah Yesus tunjukkan kepada mereka. Dan Yesus berkata, nanti Roh Kudus yang akan bekerja. Roh Kudus yang akan menjelikkan mata hati orang yang mendengar pemberitaan Injil. Karena itu, jangan engkau bergerak, jangan engkau bekerja dengan kekuatanmu. Tapi engkau perlu bekerja dengan Roh Kudus. Dan aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Karena Tuhan berkata, engkau tunggu di Yerusalem. Sampai kau dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ya, tapi saya mau sampaikan kepada saudara, dengar baik-baik. Hanya murid-murid yang suruh nunggu di Yerusalem. Sampai mereka dipenuhi Roh Kudus. Karena apa, saudaraku? Karena saat itu Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi buat saudara dan saya hari ini, kita sudah hidup di zaman di mana Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Karena itu saudara dan saya tidak perlu tunggu-tunggu. Kita tidak perlu, saudaraku, seperti orang bertapa, saudaraku, berhari-hari untuk menunggu kapan kita dipenuhi Roh Kudus. Sebab Roh Kudus dicurahkan. Sekarang kita tinggal minta, kita tinggal berkata, Bapa, engkau pakai hidupku untuk mulutku boleh memberitakan kabar baik tentang Yesus sebagai juru selamat. Urapi aku dengan Roh Kudus. Aku tidak bisa dengan kekuatanku sendiri. Nobody will listen to me, but Holy Spirit can open their ears. Dan saudara-saudara, itu yang kita perlu lakukan. Kita tidak perlu lagi menunggu seperti murid-murid saudaraku berhari-hari karena Tuhan sudah limpahkan, curahkan Roh Kudus itu sejak 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Yang ketiga, apa makna yang ketiga dari kenaikan Tuhan Yesus? Di dalam ayat yang ke-50 sampai 53. 50 sampai 51. Saudara-saudara, Tuhan Yesus membawa mereka keluar ke Betania. Kemudian dia terangkat ke surga. Dia memberkati mereka dan terangkat ke surga. Wah, saudara-saudara, saya waktu renungkan sekali lagi ayat firman Tuhan ini. Ada sesuatu yang menyentuh hati saya paling dalam. Karena Tuhan Yesus, dia tuh naik ke surga, sementara dia itu memberkati murid-muridnya. Jadi sementara dia mengucapkan berkat, saudaraku, dia terangkat naik ke surga. Luar biasa. Saudara-saudara, apa yang terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan kepada murid-muridnya? Berkat.
Memang pesan yang terakhir tercatat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oke? Itu kalimat terakhir yang tercatat, saudaraku, yang jelas. Tetapi, saudaraku, dikatakan, waktu Yesus naik ke surga, dia tidak berhenti mengucapkan berkat buat saudara dan saya. What a wonderful Lord, what a wonderful Savior. Dan sampai hari ini, dia masih terus mengucapkan berkat untuk gerejanya, saudara dan saya. Tetapi, apa yang kita bisa belajar dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Saudara, Tuhan Yesus naik ke surga, berarti kan ya, ascending. Itu, saudaraku, adalah gambaran seorang raja yang dinobatkan. Seorang raja naik ke atas tahta. Karena itu Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 7-8, dikatakan waktu Yesus naik ke surga, seperti ada tertulis, Paulus mengutip kitab Mazmur, ya, di dalam Efesus 4 ayat 7-8, Paulus mengutip kitab Mazmur berkata, waktu ia naik, ia membawa tawanan-tawanan dan ia memberikan pemberian-pemberian. Nah, saudara-saudara, itu digambarkan seperti Tuhan Yesus. Nah, ayat itu diambil waktu Daud itu naik ke atas tahta menjadi raja atas seluruh umat Israel. So this is apa ya, saudaraku ya, ini apa ya, coronation. Ini apa ya, coronation itu penobatan dia sebagai raja. Dan Yesus naik ke surga dan murid-murid waktu itu melihat Yesus yang mereka dulu panggil Rabi, yang kadang mereka panggil Lord, tapi benar-benar He is the King, enthroned King. Naik. Siapa saudara yang pernah nonton film Lion King? Oke, saudara ingat endingnya. Setelah si itu, yang jahat itu, ya aduh saya lupa namanya, oke. Saudara kan pasti lebih ingat. Oke, nah, ya, saudaraku mati ya, saudara, bukan mati, apa masuk ke jurang lalu dimakan sama hyena itu, oke, ya. Terus apa yang terjadi? Ini si kera penasehat itu kan bilang kepada si Simba, now is the time. Ingat itu? Terus Simbanya naik, saudaraku, ke pinnacle itu, ascending sampai di atas. Kemiripan hanya kebetulan. Dia menyuarakan suaranya. This is the King. Dan itu yang dilihat oleh murid-muridnya. Dan saudara-saudara betul-betul pada saat itu, muridnya melihat a glorious Lord, a glorious Lord. Bahkan lebih daripada dilihat Petrus, Yohanes, Yakobus di transfiguration di Gunung Tabor. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal yang pertama, mari kita lihat Efesus pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat 20 sampai 23. Dikatakan demikian, Rasul Paulus berkata demikian. Kuasa Allah yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus dengan bangkitkan dia dari antara orang mati, mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Nah, apa artinya duduk di sebelah kanan di surga? Tadi yang pertama adalah untuk keselamatan kita, tetapi kemudian apa? Duduk sebelah kanan di surga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Saudara-saudara, kita perlu melihat, kita perlu mendapatkan pewahyuan tentang Yesus yang dimuliakan. Bukan Yesus yang berjalan di bumi, yang berjalan di tepi danau Genesaret, yang saudaraku mengunjungi orang sakit, menyembuhkan orang sakit. It is wonderful, tapi hari ini dia bukan lagi Yesus yang berjalan di dunia ini. Hari ini Yesus yang bertahta di surga, yang nanti namanya akan disebut King of Kings and Lord of Lords. Kita perlu mendapatkan revelation itu. Dan kalau saudara, siapa saudara pernah baca kitab Wahyu? Saya ingin tanya. Oke, bagaimana kesan saudara membaca kitab Wahyu? Siapa yang baca kitab Wahyu ngeri waktu baca? Siapa yang baca kitab Wahyu merasa lucu? Oh, enggak ada ya? Oke, ngeri kebanyakan. Waduh, lihat ada binatang keluar dari laut ya, tanduknya ini lalu patah, lalu ngeri banget ya. Waduh, ada darah, ada macam-macam. Oke, ada 7 cawan murka, ada 7 sangkakala, ada 7 meterai. Saudara-saudara, saya termasuk yang ngeri baca kitab Wahyu. Saya bilang ini, aduh,
banyak simbol. Tapi hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara ya. Oke. Saudara, hari yang akan datang baca lagi kitab Wahyu. Tapi saya mau kasih tahu, baca dengan lensa yang benar. Gitu ya, baca dengan lensa yang benar. Pakai lensa ini. Lensanya adalah kitab Wahyu menunjukkan Yesus yang berkuasa di atas segalanya dan akan mengalahkan segalanya. Musuhnya banyak. Bahkan saudara-saudara baca Wahyu 21, itu setan akan mengumpulkan saudaraku jumlah orang hampir tak terhitung di daerah Gog dan Magog untuk melawan Tuhan, tapi akan dihabisin dengan nyala api. Yesus yang menang. Karena itu, saudaraku, kenapa Yohanes menulis kitab mendapat pewahyuan tentang kitab Wahyu yang dia tulis? Untuk menunjukkan kepada gereja Tuhan, hei gereja Tuhan, dengar baik-baik. Engkau akan menghadapi banyak tantangan, engkau akan menghadapi bahkan aniaya, bahkan engkau akan menghadapi siksaan, tetapi jangan takut, sebab engkau punya Tuhan yang menang. Engkau punya Raja yang memerintah, dan nanti dia akan memerintah atas segalanya. Pandang Yesus yang victorious sebab dia sudah ada di surga. Karena itu saudaraku, kitab Wahyu dimulai dari pasal yang pertama, yaitu Yohanes ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan kali ini dia tidak bisa meletakkan kepalanya di dadanya. Dia sujud menyembah. Karena penampilan Tuhan Yesus begitu berbeda dengan yang dia lihat sebelumnya. Kita perlu mendapatkan pewahyuan tentang Yesus yang ada di surga. Saudaraku, bagian akhir, cepat saja. Bagaimana murid-murid meresponi waktu mereka melihat kenaikan Tuhan ini. Oke, yang pertama, mereka menyembah dia. Dan kata worship ini, saudara, dari bahasa Yunani, saudara pasti banyak yang sudah tahu, terutama anggota Praise and Worship, pakai kata proskuneo. Artinya apa? Sujud menyembah. Dan mereka belum pernah lakukan itu sebelumnya. Mereka belum pernah menyembah Yesus dengan proskuneo. Sebab apa? Menyembah Yesus dengan proskuneo berarti mereka mengakui dia itu Allah. Dan baru setelah Yesus terangkat ke surga, mati, bangkit, dan terangkat ke surga, mereka tahu sungguh-sungguh dia itu Allah. Haleluya. Dan saudara, kalau kita mendapatkan pewahyuan, Yesus adalah Tuhan dan Allah kita, yang mati, bangkit, dan naik ke surga, dan sekarang bertahta di surga, memerintah atas segalanya. Maka kita tidak akan pernah berhenti ingin menyembah dia, menaikkan pujian kita. Karena itu saudara, kalau saudara waktu ibadah-ibadah, mari kita naikkan pujian penyembahan yang benar-benar meninggikan Tuhan. Jangan nyanyi pujian-pujian yang sentimental. Oh, dia mengerti hatiku, kuungkapkan isi hatiku kepadanya. Saudaraku, jangan yang seperti itu. Tapi bicara tentang Yesus yang dimuliakan, Yesus yang ditinggikan, Yesus yang berkuasa. Itu saudaraku, pujian seperti itu akan membangkitkan iman kita, akan membuat kita tahu, Lord, my life is in the hands of the glorious, all-powerful King. Haleluya. Nah, yang kedua, saya ambil dari Markus 16, ceritakan tentang kebangkitan Tuhan. Apa yang kedua, saudaraku? Murid-murid mulai keluar dan beritakan Injil. Seperti yang perintah daripada Tuhan Yesus tadi. Ingat, Yesus berkata, pergi. Dan mereka pergi, dan mereka menyampaikan berita Injil, ya, dan mereka menyampaikan dengan penuh keberanian, sebab apa? Mereka sudah melihat Tuhan mereka yang sudah naik ke surga. Dan saudara, mereka benar-benar memberitakan Yesus yang sudah naik ke surga. Saudara, saya tadi pesan pada saudara-saudara ya, saya ingin saudara baca benar-benar khotbah Petrus di Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 10. Petrus menunjukkan Tuhan Yesus itu bukan sebagai tukang kayu dari Nazareno, bukan sebagai guru, tapi sebagai Tuhan, sebagai Kristus, sebagai Juru Selamat. Saudara, saya pernah merenungkan satu hal dan saya tersentak waktu saya tahu betapa kita ini salah di dalam menampilkan, mempresentasikan Kristus. Seringkali kita menampilkan Yesus sebagai, kalau kita, saudaraku ya, ingin orang terima Tuhan, gitu. Lihat Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk. Buka hatimu, saudara.
Jangan biarkan dia ingin masuk ke dalam hati. Buka hatimu. Seolah-olah begini, saudara, Tuhan Yesus ngemis, ingin masuk. Nah, tentu itu diambil dari Wahyu pasal 3, ayat 20, lihat aku berdiri di depan pintu. Tapi kalau saudara membaca, itu pesan saudaraku Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Sebelumnya dia berkata, kalau engkau tidak bertobat, aku akan muntahkan kau dari mulutku. Saudaraku, dia sedang marah. Dan karena itu kalau dia berkata, aku berdiri di depan pintu, dia itu sedang menegur, dia sedang marah, dia bukan sedang begging. He is king, he is Lord, he is not beggar. Dia tidak perlu belas kasihan daripada kita, saudaraku. Kita yang perlu belas kasihan daripada Tuhan. Karena kita harus tampilkan Yesus sebagai Tuhan yang dimuliakan. Sebab itulah yang mendatangkan keselamatan. Dan saudara, Petrus waktu dia berkhotbah di hari Pentakosta, dia berkata, Yesus yang kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan dan Kristus. Dan orang-orang, saudaraku, waktu mendengar, saudaraku, Yesus itu jadi Tuhan dan Kristus. Hati mereka tertusuk dan berkata, apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus jawab, bertobat dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Perhatikan. Repent, saya garis bawahi, repent and forgiveness of your sin. Baca itu ya. Itu yang persis dipesankan oleh Tuhan Yesus, bukan? Berita tentang apa? Pengampunan dosa. Pertobatan dan pengampunan dosa. Petrus menyampaikan persis yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Dan kita pun juga harus melakukan yang sama. Saudara, waktu Petrus berkata kepada orang banyak ini, kamu orang berdosa. Dia tidak berkata, you are a good man, and God has a good plan for you, so that you will have a good life on earth. No, you're sinners. Petrus berkata, I know you have a health problem, you have a marriage problem, and you have a financial problem, and Jesus can solve your problem. No. Petrus berkata, your problem is sin. And you need a savior. And only Jesus can save you. Saudara-saudara, waktu Stefanus, dia memberitakan Injil. Dia ditangkap. Saudara bisa baca di Kisah Rasul pasal 7. Ya. Ingat ya kisahnya, siapa yang ingat? Stefanus ditangkap. Terus saudaraku, dia tahu sebentar lagi ajalnya tiba. Apa yang terjadi? Dia melihat ke atas. Dan apa yang dilihat? Yesus yang berdiri di sebelah kanan tahta Allah. Yesus yang dimuliakan. Karena itu Stefanus tidak takut menghadapi kematian. Karena dia melihat the glorious King. Setelah saya berkata kepada diri saya sendiri. Saya menangis di depan Tuhan. Berkata, Lord, give me that revelation. So I will not be afraid of anything in this life. Because I know my life belongs to the King of Kings that reigns in heaven. And soon will reign on earth. Saudara, minta Tuhan celikkan mata kita untuk melihat Yesus yang hari ini dimuliakan jauh lebih tinggi. Yang Paulus katakan Allah meninggikan dia lebih daripada semuanya. Memberikan kepada dia nama di atas segala nama. Itu yang Yesus kita sembah hari ini. Mari panggil berdiri sama-sama.